Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Hari ini di Minggu Sengsara yang pertama saat ini, kita belajar dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Di bawah tema perenungan pengampunan yang membebaskan. Menurut Bapak Mama, mengampuni itu gampang atau sulit? Sulit atau gampang? Kalau omong pengampunan itu gampang, toh? Tetapi kalau mengampuni, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang sulit, ya. Itu yang susah. Ada di samping sebelah majelis yang susah. Memang susah, Bapak Mama. Tapi saya yakin semua yang hadir saat ini suka mengampuni. Amin kok. Tetapi ingat, ada yang sulit mengampuni suaminya. Sini ada kok Bapak Mama. Sulit memaafkan suaminya kalau suaminya buat kesalahan. Atau sebaliknya juga, istri juga sulit. Dia menghitung kesalahan suami lalu tersalah sedikit, dia tidak akan memaafkan. Atau bahkan ada orang tua yang sulit untuk memaafkan anak-anaknya. Ada pula juga yang kakak adik hidup tidak baku betul karena tidak saling memaafkan satu dengan yang lain. Kenapa orang tidak bisa memaafkan atau tidak bisa mengampuni sesama? Orang yang tidak mengampuni atau tidak bisa memaafkan orang lain karena ada perasaan dendam di dalam diri. Kalau sudah ada dendam di dalam diri, pasti ada rasa sakit. Terlalu sakit. Dan dia akan sulit untuk melihat orang itu. Jangankan mau berbicara, ketemu pun juga tidak mau. Makanya perhatikan, kalau orang yang dendam dengan orang lain, ketika dia mau bertemu, pasti dia akan menghindar. Karena ada perasaan dendam dalam hati. Ada rasa sakit. Karena ada rasa sakit, maka ada kebencian di dalam dirinya. Sampai mati, saya tidak akan memaafkan dia. Kalau orang dendam, maka ada sakit hati, ada kebencian. Pasti hatinya itu juga terluka. Jadi dendam itu seperti ibarat duri yang sadar atau tidak sadar, dia akan melukai hati kita secara perlahan-lahan. Karena ada luka yang belum mampu untuk kita sembuhkan. Tetapi pemazmur tadi, Mazmur 103 ayat 9, tidak untuk selama-lamanya Tuhan mendendam. Tidak selama-lamanya. Tetapi kalau kita manusia, kita mau balik kata ini, kalimat ini. Selama-lamanya saya akan mendendam kamu. Beda toh Bapak Mama? Tuhan bilang tidak selama-lamanya aku mendendam manusia. Tetapi kadang manusia punya prinsip yang berbeda dengan versinya Tuhan. Selama-lamanya aku mendendam kamu. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam pengampunan, dia ibarat seperti sebuah perjalanan. Pengampunan itu dia butuh sebuah proses yang panjang.
Tidak bilang hari ini kita bisa memaafkan orang lain, tidak segampang itu. Tetapi pengampunan itu dia seperti sebuah perjalanan, membutuhkan proses untuk kita sampai pada tahap pengampunan itu. Ada saat di mana Bapak, Mama, saudara-saudari dan saya, kita belajar untuk menerima orang lain. Kita belajar untuk memaafkan suami, memaafkan istri, memaafkan anak-anak. Karena pengampunan itu sebuah proses, sama seperti sebuah perjalanan. Karena pengampunan itu ibarat seperti sebuah perjalanan, maka butuh kesabaran. Karena butuh kesabaran, maka orang akan belajar tentang arti sebuah pengampunan itu. Jadi pengampunan itu tidak ada yang instan. Kenapa orang mau berdamai? Karena dia belajar dari kepahitan yang ia alami. Kalau orang tidak mau mengampuni, itu dia sedang membungkus kepahitan dalam dirinya. Jadi mari kita ukur kita punya diri. Sanggupkah kita mengampuni suami kita? Sanggupkah kita mengampuni istri kita? Sanggupkah kita mengampuni anak-anak? Dan sanggupkah kita mengampuni sesama kita? Kita pun diri Bapak Mama yang menentukan bisakah kita mengampuni atau tidak, tergantung dari saya dan Bapak Mama. Dalam teks kita hari ini, ayat 21 sampai dengan ayat 22, ini merupakan sebuah percakapan Petrus dan Yesus tentang pengampunan. Menurut Petrus itu berbeda dengan Yesus. Menurut Petrus itu pengampunan itu hanya sebatas 7 kali. Itu menurut Petrus. Artinya bahwa menurut Petrus itu pengampunan itu ada batasnya. Karena kesabaran manusia tidak selama-lamanya dia sabar. Makanya ada yang bilang, saya ini manusia juga. Jadi jangan bikin saya ulang-ulang, saya jengkel, itu nanti saya pukul kamu nanti. Kadang dia baru omong begini, tapi dia pun tangan dia sufalung ke orang lain. Dia baru omong, Bapak Mama. Artinya bahwa pemahaman dia tentang konsep pengampunan itu sangat terbatas. Petrus juga dia berpikir bahwa pengampunan itu hanya sebatas 7 kali saja. Ini versi menurut Petrus. Dan bahkan tidak jauh berbeda dengan kita. Konsep pengampunan kita manusia sama dengan Petrus juga. Pengampunan itu ada batasnya. Saya sabar, tapi kalau ulang-ulang, itu lu mau kalau pun bibir kecap keluar. Makanya kadang-kadang dia kasih kecap dia pun suami, kasih kecap dia pun istri. Karena dia tidak belajar untuk sabar, memaafkan suami, istri, dan anak-anak. Karena pengampunan itu terbatas. Tetapi apa reaksi dari Yesus untuk menjawab Petrus? Yesus bilang, pengampunan itu bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Mama secara matematika hitung sudah. Sulit untuk kita hitung pengampunan dari Tuhan. Artinya bahwa 70 kali 7 kali, artinya bahwa pengampunan itu tanpa batas. Jadi menurut Tuhan itu pengampunan kita tidak bisa hitung. Hari ini saya sabar, hari ini saya memaafkan orang lain, besok saya kumat lagi. Tidak. Versi Tuhan itu tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus dalam teks kita merespon pertanyaan Petrus tentang pengampunan itu hanya 7 kali. Supaya membuka
Buka cakrawala berpikir Petrus. Supaya dalam melakukan pengampunan itu jangan hitung-hitung. Terus mengampuni. Terus mengampuni. Jangan menghitung itu pengampunan. Seandainya kalau Yesus itu menghitung kita pun dosa, saya dan Bapak Ibu, pasti kita tidak akan selamat. Iya toh Bapak Mama? Karena tiap hari Bapak Mama 1 menit, 2 menit kita bertobat. Tapi dia bisa berubah. Sekejap mata, kita bisa kumat. Karena kita tidak bisa kontrol kita pun diri dengan baik. Kalau pengampunan itu hanya berlaku 7 kali, seperti pemikiran Petrus. Tetapi karena pengampunan menurut Yesus tidak terbatas, maka dosa yang kita perbuat, Tuhan tidak hitung. Hanya bagaimana kesadaran kita sebagai umat manusia untuk melakukan perubahan di dalam hidup kita. Kalau kita baca di teks kita, Matius pasal 6 ayat 14-15 bacaan sebelumnya, setelah Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-murid, berkata bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah ini bagaimana Bapak Mama? Kita mau menerima itu pengampunan dari Tuhan. Tapi Tuhan juga minta saya dan Bapak Mama untuk mengampuni sesama kita. Berarti Tuhan juga tidak mau merindukan untuk ada permusuhan di antara kita. Tidak boleh ada dendam. Tidak boleh ada iri di dalam diri kita terhadap sesama. Konsep pengampunan ini diterapkan oleh Yesus pada saat ia ada di salib. Injil Lukas pasal 23 ayat 24 jelas. Ketika Yesus disalib ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Artinya bahwa Yesus bukan hanya omong, tetapi dia mampu menerapkannya pada saat Yesus disalib. Jadi pengampunan itu dibuktikan pada saat Yesus ada di salib. Benar demikian, Yesus mampu mengampuni atau tidak. Tetapi Yesus menjaganya dan mampu menerapkan ketika ia ada di salib. Bayangkan, kita sudah susah lagi, sudah menderita lagi, sudah tidak tahan lagi karena pukulan, cambukan, tapi toh masih mengampuni. Artinya bahwa kasih Allah itu besar bagi saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ayat 23 sampai dengan 27 dalam bacaan teks kita, ini omong soal hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang raja mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya. Jadi memang teks ini berisi tentang perumpamaan. Sebuah cerita tentang perumpamaan, tentang hamba dan hamba-hambanya. Hamba dalam teks ayat 23 sampai 27, hamba itu berhutang 10.000 talenta. Ya ini cukup banyak dia berhutang. Nah hamba ini tidak bisa tebus hutangnya. Kalau saya kasih contoh, di koperasi kalau kita hutang tetap dia akan hitung. Dia akan kejar kita dan dia akan hitung. Kalau seandainya hamba Tuhan ini dia hitung, dalam teks ini bahwa dia harus jual dia punya istri, anak-anak, tujuannya apa? Dia harus tebus hutangnya. Tetapi ketika dia mendengar perkataan seorang raja ini,
Dia tidak tega bahwa istri dan anaknya itu menjadi korban. Maka apa yang ia harus lakukan? Yang ia lakukan adalah dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dia minta belas kasihan dari tuannya. Sehingga apa reaksi dari Tuhan? Tuhan tergeraklah hati raja oleh belas kasihan dan menghapus hutangnya, ya, menghapus hutangnya. Jadi raja atau Tuhan dalam teks ini menggambarkan tentang Yesus Kristus, dan hamba yang berhutang ini berbicara tentang kepada manusia yang berdosa. Kita ini adalah orang-orang yang berhutang. Kita adalah orang-orang yang berhutang. Siapa yang bilang tidak berhutang? Kita adalah orang-orang yang berhutang. Berhutang karena dosa. Tetapi lihat cerita ini. Hamba ini, dia datang kepada raja atau tuan dan menyembah. Maka untuk kita menebus kesalahan kita, utang kita, datang dan bersujud kepada Tuhan. Jadi ketika hamba ini bersujud dan memohon kepada raja atau Tuhan itu dia tergerak. Ada belas kasihan. Maka sama dengan kita, umat manusia yang berdosa. Ketika kita sadar dan datang kepada Tuhan, pasti kita akan mendapat belas kasihan, pengampunan dari Tuhan. Kuncinya Tuhan bilang datang dulu. Sujud di kaki salibnya dan memohon pengampunan. Pasti Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Jadi raja menerapkan pengampunan. Yesus juga menerapkan pengampunan kepada kita. Karena ada belas kasih Allah. Ada karunia Allah yang Allah nyatakan kepada umat manusia. Dan dalam ayat 28 sampai dengan ayat 30, ini omong soal hamba tadi. Hamba yang dapat pengampunan, dapat belas kasihan dari raja. Ternyata dia tidak mampu mengampuni orang lain. Jadi cerita ini kena untuk kita, Bapak Mama. Kita sudah dapat belas kasihan, dapat pengampunan dari Tuhan secara gratis. Tapi ternyata kita lupa itu pengampunan. Lalu kita tidak mau mengampuni orang lain. Dia buat perhitungan kepada sesamanya. Orang yang berhutang 100 dinar. Sebenarnya cerita ini bahwa hamba tadi ini awalnya dia juga hutang. Dia sudah mendapat pengampunan dari raja atau tuan. Maka sebenarnya pengampunan itu dia harus berlakukan dalam kehidupan. Dia juga harus mengampuni, memaafkan orang yang berhutang kepada dia. Nah, ternyata tidak. Orang yang berhutang 100 dinar, dia menangkap dan mencekik. Nah, ini Bapak Mama, ini orang kalau emosi begini sudah. Dan memasukkan ke dalam penjara. Menangkap, mencekik, dan memasukkan dalam penjara. Tegas sekali. Dia sudah dapat pengampunan, tetapi dia berlakukan kepada sesamanya sangat keji. Sama dengan kita. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kita sudah dapat pengampunan dari Tuhan itu gratis. Tetapi pengampunan itu kita tidak mampu lakukan terhadap suami, istri, anak-anak, dan keluarga kita. Dan di ayat 31 sampai dengan ayat 34, 35 dalam teks ini, ada reaksi dari kawan-kawan yang turut prihatin melihat keadaan itu. Reaksinya adalah mereka sedih.
Ingat Papa Mama, kalau pengampunan itu tidak berlaku, orang akan sedih melihat kita punya perbuatan. Kalau kita tidak mampu memaafkan suami atau istri, anak-anak, keluarga kita, kakak adik, sesama, mereka akan sedih melihat keadaan itu. Dan kesedihan itu mereka melaporkan kepada raja. Dan apa reaksi raja? Raja mengatakan atau Tuhan bahwa hamba itu jahat. Karena hamba itu jahat, maka dia diserahkan kepada algojo. Algojo itu artinya orang yang melaksanakan hukuman mati. Dan bertugas untuk eksekusi. Orang yang bengis, orang yang kejam, orang yang suka membunuh. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jangan kita sama seperti hamba dalam cerita ini. Jangan sampai karena kelakuan kita orang sedih. Kalau orang sedih, kalau dia berdoa kepada Tuhan, segala air matanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mendendam orang yang dia tidak bersalah, lalu dia berdoa kepada Tuhan, hukuman Tuhan juga akan berlaku bagi siapa saja. Seperti dalam teks kita saat ini. Jadi firman Tuhan di ayat ke-35 mengingatkan kita bahwa pengampunan itu mesti dari hati, bukan karena paksaan. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pesan firman Tuhan bagi kita yang pertama, pengampunan muncul dari keinginan untuk menghormati Tuhan. Pengampunan muncul dari keinginan untuk menghormati Tuhan. Jadi pengampunan ini bagian dari bagaimana kita menghormati Tuhan. Karena Tuhan telah mengampuni saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari. Ketika Kristus menguasai hati kita, kita akan mengampuni karena kita telah diampuni. Ada seorang yang menulis namanya Charles Spurgeon. Dia menulis sebuah tulisan bahwa alam itu egois, tetapi kasih karunia itu penuh kasih. Kita adalah manusia yang egois, makanya tidak mau memaafkan orang lain. Kita terus berpegang teguh pada kesombongan kita, sehingga kita menciptakan tembok-tembok di antara kita. Tidak suka dengan orang lain karena faktor kesombongan. Ada faktor ego di dalam diri kita. Sehingga kita mulai menghitung kesalahan suami, istri, anak-anak, dan sesama kita. Yang kedua, pengampunan itu mahal. Tetapi kasih karunia Tuhan itu cukup. Pertanyaan bagi kita Bapak Mama, pengampunan itu mahal. Bapak Mama sanggupkah berdoa kepada orang yang menyakiti Bapak Mama? Bapak Mama sanggup? Orang yang berbuat jahat, orang yang menyakiti Bapak Ibu, jangan bilang orang lain. Ketika bermasalah misalnya dengan suami dan istri, sanggupkah saat itu kamu berdoa bagi dia? Pengampunan itu mahal. Kita akan diuji dalam kehidupan kita.
Berdoalah kepada orang yang menganiaya, yang menyakitimu. Itu pengampunan yang sesungguhnya. Kita berdoa buat orang yang baik itu gampang. Tetapi kita berdoa buat orang yang menyakiti kita, menyiksa kita dalam hidup, itu memang mahal. Itu sangat sulit. Tapi mau tidak mau, saya dan Bapak Mama harus. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mendoakan orang yang membencinya, mendoakan orang yang menganiaya. Maka kita juga tugasnya adalah berdoa bagi orang yang bermusuhan dengan kita. Yang terakhir, Bapak Mama, saudara-saudari, jangan menghitung-hitung kesalahan sesama. Karena kita akan kehilangan kesempatan untuk mengampuni. Amin, kok Bapak Mama. Jangan menghitung-hitung kesalahan sesama. Karena kita akan kehilangan kesempatan untuk mengampuni. Belajar dari pengampunan Allah yang tidak terbatas. Harus dibalas dengan pengampunan tanpa batas kepada sesama. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.